Terus pada Pararaton bagian ke-12 yang berbunyi tumuli guntur pajulung pucut I saka kaya weda gunaning wong atau 1343 saka. Kalau diartikan yang berbunyi terjadi peristiwa gunung meletus dalam minggu julung pucut pada tahun Saka tindakan kitab suci sifat orang atau tahun 1343 Saka atau 1421 Masehi. Selain itu diberitakan peristiwa kekurangan pangan pada tahun 1348 Saka. Condro Sengkolo itu yang berbunyi tumuli palihan agung I saka naga yuga nahut wong atau 1348 Saka. Ya, kalau diartikan lalu terjadi masa kekurangan pangan yang amat lama pada tahun Saka ular zaman menggigit orang atau 1348 Saka atau 1426 Masehi yang hanya berselisih waktunya 5 tahun dari peristiwa letusan tahun 1421 Masehi. Bisa jadi hal ini sebagai dampak letusan yang hebat Gunung Kelut pada saat itu pada setengah dasawarsa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gavrio TV. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat dan dimurahkan rezeki, amin. Kali ini saya berada di lokasi yang namanya di perkebunan PDP Margomulyo, yaitu yang namanya di blok Mauni. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena di lokasi ini adalah salah satu di zaman dulu gitu ya, di tahun 1840-an pertengahan. Lokasi ini yang di sebelah sana itu ini adalah jalur lokasi Junghun menuju ke Danau Kawah Gunung Kelut, dan akhirnya setelah lewat sana itu berpindah ke arah sini, yaitu dari arah perkebunan yang sana Sumber Petung ya, yang di sana arah Sumber Petung. Tapi kali ini saya tidak akan membahas itu gitu ya. Kali ini saya akan membahas tentang Gunung Kelut dan hubungannya dengan Kerajaan Majapahit ya. Yang pasti sebagai gunung api aktif, Kelut telah beraktivitas sejak ratusan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Batas pengetahuan kita tentang kronologi letusannya hanya sebatas data yang sampai kepada kita. Pada masa lalu, dampak letusannya melanda sebagian wilayah kerajaan-kerajaan di Jawa sejak masa Kadiri hingga Majapahit. Terus pada data dasar gunung api Indonesia, urutan tahun kronologi letusan Gunung Kelut yang tercatat dinyatakan mulai tahun 1000 yang berupa erupsi pusat tanpa disertai informasi mengenai korban jiwa serta kerusakan lainnya. Dan tahun letusannya melompat ke tahun 1311. Hal ini bukan berarti bahwa selama 311 tahun tidak terjadi peristiwa letusan pada Gunung Kelut, namun belum diperoleh datanya. Sebab gunung api aktif ini meletus secara periodik dengan durasi antar letusan 7 hingga 30 tahunan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya gitu bagi teman-teman gitu ya, bagaimana dengan letusan Gunung Kelut di masa silam, terus bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di masa silam di sekelilingnya, terus yakni saat peringatan dini belum ada dan volume air Danau Kawah di Gunung Kelut masih begitu banyak gitu. Terus bagaimana imbasnya atau dampaknya terhadap kehidupan kerajaan yang legendaris, yaitu di lembah Sungai Berantas, yakni Majapahit. Apakah letusan Gunung Kelut di masa lalu ikut berimbas
tentang kemunduran kerajaan-kerajaan di sekitar Gunung Kelud termasuk Kadiri maupun Majapahit, mari kita ngulik naskah-naskah yang terdapat di Pararaton dan Negara Kertagama berikut ini. Pararaton bagian ke-8 berbunyi, yaitu Guntur palunge i soko api-api tangan tunggal, yaitu tahun Soko ya. Yaitu kalau diartikan ada peristiwa gunung meletus, yaitu Gunung Lunge pada Condro Sengkolo, yaitu tahun Soko, api-api tangan 1 atau 1233 Saka atau tahun 1311 Masehi. Dan pada bagian ke-9 Pararaton, yaitu yang berbunyi Tumuli Guntur Pabanyu Pindah. Dan hal ini sesuai dengan pemberitaan Negara Kertagama, yaitu yang berbunyi, yaitu kalau diartikan pada tahun Saka, yaitu musim memanah surya pada tahun 1256 atau 1334 Masehi, disebutkan pada hari kelahiran Baginda telah dinobatkan menjadi raja. Sejak dalam kandungan di Kahuripan telah ada tanda-tanda Baginda orang yang luar biasa. Gempa, bumi bergoncang, hujan debu, gemuruh halilintar, kilat bersambungan di langit, gemuruh gunung Kamput, runtuh membinasakan orang jahat, dan bajingan yang mati tanpa ampun. Dan catatan ini bersamaan dengan waktu dengan penobatan Gajah Mada menjadi Angabehi dan bertepatan dengan lahirnya Hayam Wuruk di Kahuripan. Terus bagian Pararaton bagian ke-10, yaitu yang berbunyi Tumuli Hono Gunung Anyar I, yaitu tahun Saka, Nogo Leng Karnaning Wong, yaitu tahun 1298 atau 1376 Masehi. Peristiwa ini dimungkinkan adanya pertumbuhan gunung baru di sekitar Gunung Kelud. Terus dilanjut, yaitu yang berbunyi Tumuli Guntur Pemodosio, yaitu tahun Soko, Resi Sunyo Guno Tunggal, yaitu tahun 1307 tahun Saka atau tahun 1385 Masehi. Dan peristiwa ini bersamaan waktu dengan Perang Bubat dan wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Dan Pararaton bagian ke-11, yaitu Condro Sengkolo yang berbunyi Tumuli Guntur Prang Bakat, yaitu Soko Makaning Wong Koyo Nogo, yaitu pada tahun 1317 Saka. Ya, kalau diartikan yang berbunyi terjadi peristiwa gunung meletus dalam minggu Prang Bakat pada tahun Soko, Muko Orang Tindakan Ular atau tahun 1317 Saka atau tahun 1395 Masehi. Dan peristiwa ini bersamaan waktunya dengan penobatan Baginda yang Wiseso. Terus pada Pararaton bagian ke-12 yang berbunyi Tumuli Guntur Pajulung Pucut I Soko Koyo Wedo Gunaning Wong atau 1343 Saka. Kalau diartikan yang berbunyi terjadi peristiwa gunung meletus dalam minggu Julung Pucut pada tahun Soko, tindakan kitab suci sifat orang atau tahun 1343 Soko atau 1421 Masehi. Selain itu diberitakan peristiwa kekurangan pangan pada tahun 1348 Soko. Condro Sengkolo itu yang berbunyi Tumuli Palihan Agung I Soko Nogo Yuganahut Wong atau 1348 Soko,
Ya, kalau diartikan lalu terjadi masa kekurangan pangan yang amat lama pada tahun Soko ular zaman menggigit orang atau 1348 Soko atau 1426 Masehi, yang hanya berselisih waktunya 5 tahun dari peristiwa letusan tahun 1421 Masehi. Bisa jadi hal ini sebagai dampak letusan yang hebat Gunung Kelut pada saat itu pada setengah dasawarsa sebelumnya. Terus pada bagian pararaton bagian ke-17 yaitu yang berbunyi tumuli guntur palandep pada tahun Soko pat ulo telung wit yaitu 1384 Soko. Kalau diartikan lalu terjadi peristiwa gunung meletus dalam minggu landep pada tahun Soko 4 ular 3 pohon atau 1462 Masehi. Catatan ini bersamaan waktu dengan Brewengker yang Purwowisoso menjadi raja. Terus dilanjut pada bagian pararaton bagian ke-18 yang berbunyi tumuli guntur pawatu gunung, yaitu pada tahun Soko Koyombo, yaitu pada tahun Soko Koyomboro Sagareku. Kalau diartikan lalu terjadi peristiwa gunung meletus di dalam minggu watu gunung tahun Soko tindakan angkasa laut ekor atau 1403 Soko atau 1481 Masehi. Catatan ini bersamaan waktunya dengan Pandanalas, Singawardana dan Kertabumi menjadi raja di Majapahit masing-masing dalam waktu yang sangat singkat. Terus, apakah Gunung Api Kelut yang menyebabkan kemunduran kerajaan Majapahit? Nanti dalam video selanjutnya akan kami buatkan bahwa candi-candi tersebut atau situs-situs tersebut sebagian besar itu tertutup oleh material vulkanik yang dari Gunung Kelut. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan masyarakat tentang kondisi Gunung Kelut di masa lalu dan imbasnya terhadap kerajaan-kerajaan yang di sekitar Gunung Kelut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.